Pernah nggak sih teman-teman ngerasa gini, di tengah dunia yang katanya serba terhubung, kita justru merasa makin jauh. Rasanya makin banyak info yang kita serap, hati kita malah makin kosong. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita mau coba bedah perasaan keterputusan spiritual itu. Dan kita akan coba menemukan kembali sebuah jalan yang mungkin udah lama banget kita lupakan. Sebuah undangan untuk pulang. Coba deh kita lihat paradoks ini. Di satu sisi, hidup kita sekarang kan penuh sama informasi, teknologi canggih, semuanya serba cepat. Tapi anehnya, di sisi lain, jiwa kita justru merasakan hal sebaliknya. Makin banyak cemasnya, makin rapuh, dan rasanya jarak dengan Sang Pencipta itu makin lebar. Kayak ada sesuatu yang hilang gitu di tengah semua kemajuan ini. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan penting pertama. Jangan-jangan iman kita sekarang ini cuma jadi simbol-simbol kosong. Ketika agama itu rasanya cuma nempel di kurit, tapi nggak pernah benar-benar meresap sampai ke hati. Dan tanda-tandanya, wah mungkin kita semua kenal banget. Kita mulai gampang menilai kesalehan orang dari penampilan luarnya. Debatnya rame soal hal-hal kecil, soal cabang. Intinya malah kelewat. Kita ucap nama Tuhan, tapi dada ini rasanya hampa, nggak ada getaran apa-apa. Kita sujud, tapi pikiran dan hati kita melayang entah kemana. Inilah tanda-tandanya, ruh iman yang mulai pudar. Sibuk di luar, tapi kosong di dalam. Oke, terus gimana dong solusinya? Mungkin jawabannya bukan dengan menciptakan sesuatu yang baru. Gimana kalau jalannya itu sebenarnya tentang menemukan kembali sesuatu yang sebetulnya udah ada di dalam diri kita. Menemukan sebuah rumah yang udah lama kita tinggalkan. Nah, disinilah undangan itu dimulai. Sebuah perjalanan untuk pulang. Kita akan menelusuri sebuah jalan yang mungkin terlupakan, yang kita kenal dengan nama makrifat. Coba bayangkan makrifat ini sebagai rumah asli kita, tempat jiwa kita berasal. Ya, sekarang rumah itu mungkin udah ketutup debu tebal dari kesibukan, rutinitas, dan ego kita. Tapi poin paling pentingnya adalah ini. Pintunya itu nggak pernah dikunci, sama sekali. Dia cuma diam menunggu kita untuk berbalik arah dan mengetuknya lagi. Perjalanan pulang ini pada hakikatnya adalah perjalanan untuk kembali ke kesaksian pertama jiwa kita. Dulu sekali di alam ruh, Tuhan bertanya pada kita semua, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan semua jiwa tanpa ragu menjawab, betul, kami bersaksi. Nah, perjalanan makrifat ini adalah tentang mengingat kembali janji suci itu. Lalu, apa petanya buat perjalanan pulang ini? Jawabannya ada pada pemahaman tentang kehadiran rububiyah. Apa itu? Yaitu kekuatan Tuhan yang gak pernah berhenti, yang secara aktif mengelola seluruh alam semesta. Jadi rububiyah itu asalnya dari kata rob. Artinya bukan cuma Tuhan pencipta, tapi lebih ke Tuhan yang memelihara, yang membimbing, yang mengelola. Ini adalah kesadaran bahwa Tuhan itu nggak cuma menciptakan dunia terus ditinggalin gitu aja. Enggak. Dia secara aktif terus-menerus terlibat dalam setiap detail ciptaannya. Kalau kita benar-benar paham konsep ini, kesadaran kita bakal bergeser total. Pertama, kita jadi sadar kalau semua yang terjadi, sekecil apapun, itu ada dalam kehendak dan pengaturannya. Kedua, kita jadi ngerti kalau nggak ada satupun di alam ini yang mandiri. Semuanya cuma jadi wadah bagi energinya. Dan ketiga, kita jadi bisa melihat kalau seluruh ciptaan ini saling terhubung dalam sebuah jaringan ilahi yang, wow, sempurna. Oke, setelah kita tahu konsepnya, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana cara kita mempraktekannya dalam hidup sehari-hari? Gimana cara kita menapaki jalan rububiyah ini? Yuk kita wujudkan sebuah iman yang benar-benar sadar. Ada 3 langkah praktisnya. Pertama, niat. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, luruskan niatnya. Bukan buat ego kita, tapi sebagai pelayanan kepada hukumnya. Kedua, perhatian. Latih hati kita untuk fokus dan sadar bahwa semua energi, semua gerakan itu asalnya dari Dia. Dan ketiga, harmoni. Cobalah untuk bertindak selaras dengan hukum alam, hukum sosial, dan hukum spiritual. Dari situlah kedamaian sejati akan muncul. Dan semua ini pada akhirnya akan membawa kita ke tujuan utamanya, yaitu menghidupkan kembali jantung dari ajaran Islam itu sendiri. Apa itu? Yaitu bergeser dari sekedar tahu tentang Tuhan menjadi menyaksikan kehadirannya secara langsung. Perbedaan antara tahu dan menyaksikan ini digambarkan dengan sangat indah dalam doanya Nabi Ibrahim. Beliau kan seorang nabi. Tentu beliau sudah tahu kalau Allah itu Maha Kuasa. Ilmunya sudah pasti lengkap. Tapi beliau tetap meminta untuk menyaksikan
Beliau bilang, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku." Ini menunjukkan bahwa beliau ingin imannya bukan cuma jadi konsep di akal, tapi menjadi sebuah penyaksian yang mantap di dalam hati. Nah, inilah tujuan akhir dari perjalanan kita, sebuah makrifat yang terpuji, di mana iman itu menjadi sesuatu yang hidup, bukan lagi sekedar konsep hafalan, di mana transformasi itu datangnya dari dalam, bukan dari luar, di mana ibadah kita bukan lagi rutinitas, tapi sebuah perjumpaan yang sejati. Dan puncaknya, hati kita akhirnya bisa merasakan bahwa Tuhan itu dekat sekali, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Jadi, pada akhirnya, pesannya sebenarnya sederhana dan penuh harapan. Pintu menuju rumah sejati kita itu tidak pernah terkunci. Ia hanya diam-diam menunggu kita untuk berbalik arah dan mulai mengetuk. Pertanyaannya sekarang adalah untuk kita semua. Kapan kita akan memulai ketukan itu?